ketika kita makan di rumah gitu ya, baik di warung gitu ya atau di hajatan gitu ya, itu biasanya pakai porsi piring gitu ya. Pakai headset Anda agar lebih menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Terserah gitu ya. Oke guys, dalam perjumpaan kali ini gitu ya, judul kontennya gitu ya, judul videonya di dalam perjumpaan kali ini yaitu macam-macam porsi makan orang Indonesia gitu ya. Dan di dalam perjumpaan kali ini gitu ya, saya itu akan membahas gitu ya, macam-macam porsi orang Indonesia gitu ya. Namun di dalam pembahasan ini hanya pembahasan yang admin ketahui gitu ya, yang admin alami gitu ya, yang pernah admin lakukan gitu ya, atau admin lihat gitu ya, yaitu tentang macam-macam porsi orang Indonesia gitu ya, khususnya itu yang ada di Jawa Timur gitu ya, khususnya lagi itu yang ada di daerah admin gitu ya, daerah saya sendiri gitu ya. Ya nggak tahu di daerah para teman-teman semuanya gitu ya, para pemirsa semuanya itu gitu ya, mungkin ada gitu ya porsi makanan gitu ya, porsi makanan atau cara makannya itu tidak disebutkan oleh saya gitu ya di dalam perjumpaan kali ini. Dan teman-teman semuanya gitu ya, atau para pemirsa itu bisa komen di bawah gitu ya, porsi apa namanya gitu ya. Dan saya insya Allah akan menelusuri porsi teman-teman yang komenkan nantinya insya Allah gitu ya. Dan mungkin nantinya akan membuat konten lebih baru lagi gitu ya, dengan porsi makan orang Indonesia gitu ya. Dan yang pertama gitu ya, dan yang ada di daerah saya gitu ya, yang saya pernah coba, saya pernah lihat, saya pernah rasakan gitu ya, porsi-porsi makan orang Indonesia itu ya banyak sekali gitu ya, yang ada di daerah saya khususnya gitu ya, yaitu porsi piring gitu ya, porsi piringan gitu ya. Ini ya lumrah gitu ya, kita itu sudah sering kita temui gitu ya di keseharian kita ketika kita makan di rumah gitu ya, baik di warung gitu ya atau di hajatan gitu ya, itu biasanya pakai porsi piring gitu ya. Dan yang kedua yaitu porsi tumpeng gitu ya, porsi tumpeng ini gitu ya, biasanya itu ya tumpeng kerucut gitu ya, yang mana makanan porsi tumpeng ini biasanya dihadirkan di acara-acara tasyakuran gitu ya, acara-acara lulusan sekolah gitu ya, yang mana biasanya itu porsi tumpeng ini atau nasi tumpeng ini dihadirkan dengan nasi yang bentuknya itu kerucut gitu ya, dari bawah ke atas itu kerucut gitu, dan nasinya itu bermacam-macam, tapi yang lebih banyaknya itu kalau di daerah saya itu ialah nasi kuning gitu ya kalau tumpeng ini gitu ya. Dan biasanya itu pasangannya itu lalapan atau ayam panggang gitu ya guys, kalau porsi dari nasi tumpeng ini biasanya dimakan bersama ketika lulusan sekolah atau naik jabatan di instalasi tempat kita kerja gitu ya guys. Dan lagi ada porsi rasul gitu ya, porsi rasol gitu ya kalau di daerah saya itu gitu ya, di daerah saya
di daerah saya gitu, yaitu namanya porsi rasol gitu, yang mana porsi rasol ini sering kita dapatkan gitu ya di acara hajatan-hajatan, tasyakuran, tahlilan gitu ya. Porsi dari rasol ini gitu ya. Ada lagi porsi berkat gitu ya, ada porsi berkat gitu ya. Kalau porsi berkat ini biasanya itu ialah sebuah bingkisan ya, bingkisan nasi, ada lauk-lauknya gitu ya, ada toppangnya gitu ya, dan ada kue-kue basahnya atau kue-kue kering gitu ya, yang mana sebuah sedekah bingkisan biasanya yang diberikan oleh tuan rumah di acara-acara hajatan, nikahan, tahlilan, apalah gitu ya, yang ada di daerah-daerah saya khususnya gitu ya. Dan biasanya nasi berkat ini apa ya, sebagai bingkisan gitu ya, setelah makan-makan bersama gitu ya, sedekah makan-makan bersama dan mendapatkan sedekah bingkisan gitu ya, di acara-acara yang ada di daerah-daerah saya gitu ya. Yang selanjutnya porsi apa ya, porsi gulungan gitu ya. Nah, porsi gulungan ini adalah porsi yang sangat-sangat sulit untuk didapatkan kalau zaman now gitu ya, zaman sekarang. Karena kenapa porsi gulungan ini sulit didapatkan di zaman ini? Karena sekarang itu banyak sekali gitu ya pengganti bungkusan yang digunakan pada porsi makanan nasi porsi gulungan ini gitu, yang biasanya porsi gulungan ini akan kita dapatkan gitu ya di kalangan para santri zaman dulu gitu ya. Mungkin ya santri-santri zaman dulu gitu ya, sampai mungkin tahun-tahun 2000-an gitu ya. Kalau sekarang ini kan banyak sekali pengganti bungkusannya gitu ya, yang mana bungkusan dari nasi porsi gulungan ini ialah biasanya itu dari daun pisang yang mana cara masaknya itu dimasak dulu gitu ya, lalu ditaruh di daun pisang, lalu ditutup gitu ya, ditutup. Mungkin ini daun gitu ya, daun dan nasinya itu ditaruh di sini gitu ya, ini ditutup gitu ya, ditutup ini, lalu ini digulung guys, digulung gitu ya. Jadi namanya itu kenapa namanya itu nasi gulung gitu ya di daerah saya, karena cara masaknya itu dimasak dulu, ditaruh di dalam daun pisang, lalu digulung, lalu dikukus lagi guys. Kalau lontong itu kan, kalau lontong ketupat gitu ya, itu biasanya kan biasanya itu apa ya, dimasaknya itu mentahnya gitu ya, dimasukkan kepada wadahnya lontongnya, kepada wadahnya ketupatnya, lalu dimasak gitu ya. Kalau nasi gulungan ini cara masaknya itu ya gitu ya, dimasak dulu nasinya gitu ya, lalu ditaruh di daun pisang, lalu ditipak, lalu digulung gitu, lalu dikukus lagi gitu ya. Jadi cara masaknya itu 2 kali gitu ya, nasi gulungnya. Mungkin oh ya banyak lagi gitu ya porsi makan orang Indonesia gitu ya. Bisa juga ada nasi bungkus gitu ya, ada nasi kotak gitu ya, ada porsi makan nasi stafum gitu ya, yang bungkusan nasi sekarang itu bungkusan zaman now gitu ya. Ya mungkin
seperti itu gitu ya perjumpaan kali ini gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.